Ya tadi, bisa murtad kalau misalkan dia tidak bertobat. Kalau dia membenarkan, meyakini, berarti dia menduakan keimanannya. Fatal nih, fatal. Makanya kita bahas karena fatal. Dalam Islam sangat jelas dan tegas bahwa ramalan, terawangan, pawang hujan, atau orang yang ngaku-ngaku bisa melihat aura, bisa membuka aura, kemudian dikait-kaitkan dengan nasib, karir jodoh, masa depan, atau katanya bisa melihat yang namanya khodam. Nah, itu semua merupakan dosa terbesar atau kesyirikan. Ya, kesyirikan merupakan rajanya dosa. Jadi kalau kita ditanya apa rajanya dosa? Kesyirikan. Kesyirikan itu mengalahkan membunuh, berzina, mencuri, riba, durhaka pada orang tua. Itu semua kalah dengan apa? Dengan syirik. Salah satu syirik tadi saya sebutkan. Makanya Nabi berpesan, fala ta'tihim, jangan datangi mereka. Walaupun bajunya pakai jas, pakai gamis, pakai serban, pakai peci kayak ustadz, kayak ulama, atau pakaiannya dukun, tetap tidak boleh. Karena sekarang banyak uskun, ustadz tapi dukun. Hati-hati. Kata Nabi juga, laisa minna tukahan au tukihin. Ingat, bukan bagian dari umat Nabi, bukan bagian dari kami, kata Nabi, bukan bagian dari kami, laisa minna tukahan au tukin, orang yang meramal dan minta diramal. Jadi kalau kita minta diramal, awas, kita bisa-bisa nggak dianggap di umat Nabi. Karena umat Nabi nggak kayak gitu, Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu, awas. Berat kan? Berat banget kan? Ya, makanya kata Nabi juga begini, man ata arafan fas'alahu an syai'in lam tuqbalahu sholatu arba'ina lailah au arba'ina yaum. Barang siapa yang datang kepada dukun, peramal, paranormal, bertanya sesuatu, fas'alahu an syai'in, dia bertanya sesuatu, walaupun dia tidak percaya, walaupun dia iseng, iseng ini mah, iseng saja, main-main, nah, lam tuqbalahu sholatu arba'ina lailah au arba'ina yaum, sholatnya nggak akan diterima 40 hari, 40 malam. Tapi dia wajib sholat, tapi nggak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah berani-berani bermain-main dengan kesyirikan. Itu kalau tidak percaya, kalau iseng-iseng aja udah sholatnya nggak akan diterima 40 hari. Iseng-iseng. Bagaimana kalau benar, kalau percaya? Hadis lain, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, man atakahinan au arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang datang kepada dukun, peramal, paranormal, apapun namanya itu, orang yang katanya pintar pada nggak pintar, dengar, kalau dia membenarkan fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan faqad kafaro, dia telah melakukan kekufuran. Dan di sini ulama menjelaskan kekufuran di sini itu bisa mengarah kepada kekafiran. Dia kafir, kenapa? Dia melakukan kesyirikan, dia datang kepada selain Allah untuk perkara gaib. Harusnya kan kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Gak ada yang untuk perkara gaib di langit dan bumi kecuali Allah. Nah, kemudian apa ancamannya? Ya tadi, bisa murtad kalau misalkan dia tidak bertobat. Kalau dia membenarkan, meyakini, berarti dia menduakan keimanannya. Ya, bisa keluar dari fatal nih, fatal. Makanya kita bahas karena fatal. Apalagi sekarang ancamannya, kata Allah dalam surat An-Nisa, jelas-jelas Allah mengancam. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan kalau kebawa mati. Ngeri nggak tuh? Ngeri. Terus juga selain Allah tidak akan mengampuni, finnari jahannam khalidina fiha, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Kekal. Ngeri gak? Cuma nanya-nanya gitu perkara gaib, perkara masa depan, ramalan, terus kita bisa kekal di neraka kalau kita membenarkan itu. Kemudian kata Allah, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau kita melakukan kesyirikan, maka pahala kita terhapus, amal kebaikan kita dari kita kecil, dari kita balik sampai kita melakukan kesyirikan, terhapus semuanya, nggak ada. Salat kita, zakat kita, puasa kita, umroh, haji kita, semuanya sedekah kita nggak diterima, habis semuanya, ludes, des. Ngeri. Jangan, makanya taubat yuk. Yang suka meramal taubat, yang suka minta diramal taubat. Apapun medianya, baik itu tarot, horoskop, ya, dengan garis tangan, dengan terawangan-terawangan, dengan segala macam keindigoannya, apapun itu, tidak boleh, haram. Ini tauhid. Kita harus pegang kuat ketauhidan kita. Jangan berbuat kesyirikan. Sekali lagi, syirik merupakan rajanya dosa. Tapi kalau pernah ngelakuin itu gimana? Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, taubat, jangan pernah ngelakuin lagi, dan dakwahkan kepada teman-teman, saudara-saudara bahwa kita tidak boleh melakukan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab.